Assalamualaikum. Sakit. Siapa lagi? Udah, itu aja. Berarti kita kan ada jumlahnya 30. Gampang, 33 ya. Udah datang satu orang. Oke. Apa kabarnya? Kalau itu bisa dimulai ya pelajaran. Kalau misalnya baik semua, kan jawabannya baik semua kan? Kita mulai pembelajaran. Masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat hubungan antara gen, DNA dan kromosom? Ya? Jangan jawab ya. Apa? Kromosom merupakan struktur padat yang terdiri atas nukleat dan protein, di mana ukuran kromosom berbeda untuk setiap spesies. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA. Ada lagi yang lain? Yang bisa menambah ya, Rida? DNA itu bentuk fisik dari gen. Ya, oke. Gen merupakan bentuk fisik dari DNA. Gen adalah segmen spesifik dari DNA yang mengandung instruksi untuk membentuk protein tertentu atau menjalankan fungsi biologis. Kromosom adalah struktur yang tersusun dari DNA yang sangat padat dan sedikit. Iya. Jadi hubungan itu benar. Jadi ketiga-tiga dari kawanmu tadi, ya. Gen adalah segmen-segmen dari DNA yang mengatur karakteristik daripada manusia. Nah, jadi itulah hubungannya. Dan tadi yang dibilang temanmu itu, nah ya, itulah hubungannya. DNA dan RNA. Siapa yang bisa membedakan antara DNA dan RNA? Ada yang bisa membedakan? Basa nitrogennya beda. Kalau di DNA itu basa nitrogennya adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan kalau di RNA basa nitrogennya itu adenin, urasil, sitosin, guanin, yang menggantikan timin. Iya. Ada lagi yang lain selain itu? Ya. Glukosanya berbeda. Kalau DNA itu deoksirribosa, kalau RNA itu ribosa. Iya, benar. Kemudian Sinta? Kalau DNA itu memiliki helix yang ganda, kalau RNA helix yang tunggal. Iya. Ada lagi? Iya. Nah, itulah perbedaan antara DNA dan RNA. Ya. Sebelumnya saya tanya, fungsi protein itu tuh apa? Itu tambah tenaga. Oke. Nah, cuma tambah tenaga aja. Melancarkan pencernaan, ya. Ada lagi? Itu aja. Untuk tambah tenaga, melancarkan pencernaan, kemudian apalagi fungsi protein? Pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Oke, sebagai zat pembangun, ya kan? Nah, kemudian membantu dalam proses metabolisme. Makanan apa saja yang mengandung protein? Dari susu juga bisa, dari buah-buahan ada juga.
tentang sintesa protein. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang sintesa protein yang pertama adalah untuk menganalisa tahapan-tahapan mekanisme ya dalam sintesa protein. Yang kedua untuk mengidentifikasi kode genetik yang terdapat di dalam sintesa protein. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Hakim tolong diinginkan, akan tolong ambil fokusnya dulu. Kemudian Hakim kamu ambil spidol sama kertas karton di meja saya ya. Ambil kertas selembar, kemudian buat namamu ya, jawab pertanyaan dari yang ada di depan ini ya, kamu jawab, kemudian selama lebih kurang saya kasih waktu 3 menit. Coba kamu simak video pembelajaran berikutnya tentang sintesa protein. Perhatikan baik-baik. Video pembelajaran yang kita tayangkan tadi, ya, yang sudah ditayangkan tadi, bahwa proses sintesa protein itu melalui 2 tahapan. Yang pertama transkripsi, translasi. Kalau transkripsi itu proses penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta terjadi di dalam nukleus, ya kan? Kemudian nanti RNA duta itu akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma itu terdapat namanya ribosom. Jadi nanti akan melekat di ribosom RNA dutanya. Selanjutnya, translasi adalah proses penerjemahan dari RNA duta oleh ribosom menghasilkan apa yang disebut polipeptida. Terjadi di mana? Terjadi di sitoplasma. Ya. Dan selanjutnya saya akan membagikan kamu berkelompok. Kita akan membuat simulasi peran dalam sintesa protein yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Masing-masing nanti akan mendapat perannya masing-masing, ya. Saya akan membagikan kelompoknya. Untuk baik, untuk kelompok 1, Fadil Erlangga, Hafsah Nurul, kemudian Farid Abror,
Sultan Noval Surya Dharma Agung. Kelompok 5 Sifatania, kemudian Noval Arkan, Sanabil Umam, Marcella Hidayah, dan Arif Dermawan, kemudian Sarani Armadia. Nah, kamu bisa membuat kelompok masing-masing berdasarkan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, bentuk kelompoknya. Kelompok supaya mengambil kertas kartonnya untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Videonya. Dengarkan. Untuk kelompok 1 itu membuat sainsnya. Ya. Kemudian kelompok 2 membuat anti-sains. Dan kelompok 3 itu membuat RNA messenger. Kelompok 4 membuat RNA-T. Kelompok 5 membuat protein atau asam aminonya. Paham ya? Di kelompok 1 dia membuat inti sel. Paham? Di kelompok 2 itu membuat ribosom kecil dengan ribosom besar. Kelompok 3 membuat sitoplasma. Kelompok 5 itu membuat transkripsi dan translasi. Oke? Paham ya? Oke, kerjakan sekarang. Halo everyone, berikut ini adalah penjelasan dari kelas 12 IPA 1 mengenai proses transkripsi dan proses translasi pada sintesis protein. Baik anak-anak, kita akan menerangkan simulasi dari sintesa protein yang diawali dari transkripsi. Transkripsi nanti diperankan oleh Agung, kemudian nukleus nanti diperankan oleh si Hakim, dan selanjutnya masuk nanti pertama adalah sains, baru gabung dengan anti sains. Paham ya? Selanjutnya baru masuk RNA duta, baru nanti proses translasinya masuk RNA transfer membawa asam amino. Paham ya? Oke, kita mulai simulasinya. Baiklah, berikut ini merupakan proses transkripsi yang terjadi di nukleus ataupun inti sel. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik dari cetakan DNA yang menghasilkan RNA duta yang terjadi di nukleus ataupun inti sel. Untuk barisan di depan merupakan DNA antisense 3 aksen TAC, GGC, GTT, AGA, CAA, ATT 5 aksen. Dan untuk barisan di belakang merupakan DNA sense 5 aksen ATG, CCG, CAA, TCT, GTT, TAA 3 aksen. Pada bagian ini terdapat ikatan double helix DNA, yaitu pada saat DNA antisense dan DNA sense berikatan. Setelah itu datanglah si RNA polimerase yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA duta.
menemukan double helix DNA terlepas, maka RNA duta dari sense berikatan. Dan di sini juga DNA sense mentranskripsikan kode genetik pada RNA duta untuk melakukan proses translasi yang kemudian RNA duta meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma. Setelah si RNA duta terlepas, maka DNA sense dan antisense akan kembali berikatan. Berikut ini merupakan proses translasi yang terjadi di sitoplasma. Translasi adalah penerjemahan tripod codon di mRNA oleh ribosom dibantu oleh tRNA yang akan menjadi untayan polipeptida. Setelah RNA duta sampai di sitoplasma, dapat kita lihat di belakang itu ada si ribosom unit besar dan di depannya itu ribosom unit kecil. Pada proses translasi ini akan dimulai dengan berikatnya kodon AUG dengan antikodon UAC dan menghasilkan asam amino methionine. Setelah itu, kodon CCG akan berikatan dengan antikodon GGC yang akan menghasilkan asam amino prolin. Lalu, si kodon CAA akan berikatan dengan GUU yang menghasilkan asam amino glutamat. Dan kodon UCU akan berikatan dengan antikodon AGA yang menghasilkan asam amino serine. Selanjutnya, kodon GUU berikatan dengan antikodon CAA yang menghasilkan asam amino valin. Dan yang terakhir, kodon UAA akan berikatan dengan antikodon AAU. Asam amino yang dihasilkan adalah isoleucin. Yang mana akan dihasilkan membentuk asam amino sehingga asam amino dapat berubah menjadi protein. Itu dia penjelasan dari kelas 12 tipe 1 mengenai proses transkripsi dan proses translasi pada simulasi sintesis protein. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita telah melaksanakan simulasi sintesa protein. Ya, kamu tentunya sudah mengetahui tahapan-tahapannya. Jadi sintesa protein itu sangat penting, ya, kalau dilakukan sintesa protein itu secara tepat di dalam sel pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Kenapa? Itu sangat penting karena sintesa protein itu merupakan mengatur sifat daripada biologi sel itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan atau kegagalan dalam sintesa protein pada saat menerjemahkan RNA duta, pada saat transkripsi atau translasi, maka akan terjadi mutasi gen. Mutasi gen mengakibatkan bisa diturunkan pada generasi berikutnya, ya. Kalau terjadi mutasi gen itu akan bisa mengakibatkan cacat. Oleh sebab itu, maka sintesa protein yang tepat itu sangat penting terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, kalau begitu dari simulasi yang telah kita lakukan tadi dan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, siapa yang dapat memberikan argumennya apa yang didapatnya dari sintesa protein, pembelajaran kita sintesa protein tadi, ya. Transkripsi itu merupakan tahapan penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA duta. Nah, tahapan ini terjadi di dalam nukleus atau sel.
jadi dalam nukleus atau inti sel. Oke, ada lagi? Ya. Transkripsi dalam ini merupakan penerjemahan pada genetik pada ribosom nasional asam amino, yang dimana kumpulan asam amino tersebut akan membentuk bagian di dalam. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, kalau begitu siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Rija, silakan. Nah, jadi kesimpulan pada sintesa protein yaitu proses yang mengubah informasi genetik dari dalam DNA menjadi protein yang fungsional, yang dimana prosesnya melalui dua tahapan. Dan nantinya dua tahapan sintesa protein akan menghasilkan protein yang berfungsi dalam berbagai proses biologis seperti hormon, enzim, dan komponen struktural dalam sel. Ada lagi yang menambahkan? Bisa menambahkan, ya? Jadi terdapat dua tahapan dalam sintesa protein. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan transkripsi. Tahapan ini merupakan penyalinan pada genetik pada DNA yang akan menghasilkan RNA atau sel protein dan RNA residue. Yang prosesnya ini terjadi di nukleus atau sel. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan transkripsi. Tahapan ini merupakan penerjemahan pada genetik pada RNA kita pada kromosom kemudian akan menghasilkan asam amino. Rantai asam amino ini akan membentuk menjadi protein ketiga, yang dimana prosesnya ini terjadi di Oke. Baik, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Tepuk tangan. Anak-anak, untuk minggu depan saya minta kalian pelajari tentang hereditas, ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang hereditas. Kamu pelajari di rumah. Untuk pembahasan nanti selanjutnya hereditas jadi mudah waktu saat saya menerangkannya. Untuk pelajaran yang terakhir kita tutup dengan proses yang ambil kertas lembar, buat namanya, kemudian kamu buat ringkasan, ya, proses dari sintesa protein. Buat ringkasan proses dari sintesa protein. Silakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Waktunya sudah pas ini. Dikumpulkan hasil post-test kalian. Ayo, bawa ke depan. Baik, karena bel istirahat sudah berbunyi, kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini. Minggu depan jangan lupa kamu baca di rumah karena pembahasan kita tentang hereditas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam